Pagiku cerahku matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Elizabeth Hensa, guru bahasa Indonesia pada SMP Negeri Mas Anom. Saya adalah mahasiswa PG dalam jabatan tahun 2023, kategori 1, angkatan 2, Universitas Patimura Anom. Saat ini saya akan melakukan PL 2 dengan materi mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur pada kelas 74. Selamat menyaksikan. Hari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku. Selamat siang anak-anak. Siap dengan Pak. Selamat siang Ibu Guru. Selamat siang. Apa kabar semuanya hari ini? Baik Ibu. Sebelum pembelajaran kita dimulai, Ibu minta salah satu mahasiswa untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Lady. Terima kasih Lady. Ayla, tolong angkat sampah di bawah meja dulu. Ya, terima kasih. Sekretaris, hari ini berapa yang tidak hadir? Setelah proses pembelajaran selesai, Anda tolong masukkan absen di hari ini untuk saya ya. Sebagai rasa nasionalisme kita, saya minta salah seorang siswa untuk memimpin sebuah lagu nasional. Silakan Opan. Teman-teman, mari kita nyanyikan sebuah lagu yang berjudul Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya. Hari ini kita akan memulai dengan pembelajaran kita, tapi saya mau bertanya dulu. Siapa yang masih ingat materi kita di minggu lalu tentang apa? Iya, ciri-ciri teks prosedur. Kalau begitu, siapa yang bisa menyebutkan salah satu ciri teks prosedur? Elvira. Menggunakan langkah-langkah melakukan sesuatu. Hari ini, materi kita masih berkaitan dengan teks prosedur. Untuk itu, Anda akan saksikan video yang akan saya tampilkan.
Kalau begitu, tadi dia punya langkah-langkah itu Anda temui ada apa-apa saja? Gula, Panaskan air panas. ya, panaskan air, apa lagi? Ya. Bagian yang tadi Anda sebutkan termasuk langkah-langkah. Selain itu, apa lagi? Urutan atau disebut langkah-langkah tadi. Yang pertama tadi ada pengantar. Pengantar itu judul dari teks prosedur tadi, yaitu teh manis. Berikut, di dalam membuat teh manis, apa-apa saja yang dibutuhkan? Semua yang Anda sebutkan tadi termasuk material. Berikut, di bagian akhir dari teks prosedur tadi, Anda temui ada apa di situ? Kesimpulan. Jadi pengantar, material, langkah-langkah, simpulan itu merupakan struktur dari teks prosedur. Jadi hari ini materi kita tentang mengidentifikasi struktur dan kaidah pembahasan dari teks prosedur. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi dan menganalisis struktur dan kaidah pembahasan teks prosedur dengan tepat.
Itu materi hari ini dan tujuan pembelajarannya. Anda boleh mengambilnya sebagai catatan. Sekarang, yang berikutnya kita masuk dengan kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan biasanya disebut dengan ciri-ciri atau unsur-unsur kebahasaan. Di dalam membuat teks prosedur, ada kaidah atau unsur-unsur kebahasaan dari teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif adalah kata kerja yang diakhiri dengan akhiran an, i, dan la. Dari teks tadi, kira-kira kata kerja imperatifnya apa? Masukkan. Apa lagi? Tuangkan. Tuangkan. Yang berikut, menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal biasanya disebut juga dengan kata penghubung temporal. Di dalam teks prosedur ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal ketika Anda saksikan video tadi, kira-kira konjungsi temporalnya apa saja? Kemudian. Dan apa lagi? Kemudian dengan. Kaidah yang ketiga yaitu menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang mengandung ajakan atau bujukan agar si pembaca ketika dia membaca teks prosedur, dia akan tertarik untuk melakukan teks prosedur tersebut. Sampai di situ ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ibu, Silakan. apa itu simpulan? Simpulan. Simpulan adalah pendapat akhir dari sebuah teks. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Sekarang Ibu akan membagikan Anda dalam kelompok. Untuk itu Anda akan berhitung 1 sampai 4 karena kelompoknya ada 4. Mulai berhitung dari kaidah. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 4, 1, 2, 3, 4. 2. Ya, mulai yang satu silakan mencari 1 sampai seterusnya. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Lady dan Debu. Ya, ini ada KPD. Sebentar nanti Anda akan kerjakan dan menulis di dalam media yang akan saya bagikan. Kelompok 1, angkat tangan. Ya, 2, 3, 4.
Kelompok 3 yang mana tuh? Waktu Anda bekerja hanya 20 menit. Silakan bekerja dari sekarang. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan.
tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Waktu Anda selesai. Sekarang masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan kelompok 1. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saat ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Untuk itu saya meminta perhatian dan teman-teman semua kepada teman yang sudah siap dan silakan. Soalan pertama, jelaskan prosedur cara mencuci tangan yang baik dan benar. Struktur yang pertama yaitu pengantar dan juga pembuka. Pengantar dan pembuka, cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Setiap orang harus memperhatikan dan menjaga kebersihan, baik kebersihan lingkungan maupun kebersihan diri sendiri. Menjaga kebersihan diri tidaklah sulit. Kita bisa melakukan dengan kegiatan sederhana seperti mencuci tangan. Apakah kamu sudah mengetahui cara mencuci tangan yang baik dan benar? Yang kedua ada material. Ada air, sabun, juga sabun. Yang ketiga ada langkah-langkah. Yang pertama, basahi tangan hingga pergelangan dengan air yang mengalir, lalu tuangkan sabun ke telapak tangan 2-3 tetes. Yang kedua, gosoklah telapak tangan secara perlahan dengan gerakan putar 4 ruas atau 2 jari tangan yang lain hingga sabun berpisah dan lakukan secara bergantian. Yang ketiga, kemudian gosok punggung tangan dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan, begitu juga sebaliknya secara perlahan. Yang keempat, gosoklah telapak tangan dan sela-sela jari dengan menunjukkan jari pada masing-masing ruas jari.
Yang kelima, pasangkan kedua tangan dengan posisi tangan kanan di atas hingga jari-jari tangan dalam keadaan saling mengunci, lalu gosoklah secara perlahan dan ulangi gerakan tersebut dengan posisi tangan kiri di atas. Yang keenam, gosoklah ibu jari tangan sebelah kiri dengan gerakan putar dalam tangan kanan dan lakukan gerakan serupa pada ibu jari sebelah kanan. Yang ketujuh, gosoklah telapak tangan kiri dengan gerakan memutar jari-jari tangan kanan, begitu juga sebaliknya. Yang kedelapan, bilaslah kedua tangan dengan air yang mengalir hingga bersatu. Struktur yang keempat ada kesimpulan. Dengan sedikit peduli mencuci tangan secara benar, kita akan terhindar dari penyakit. Selamat menyongsong hidup sehat. Itu yang pertama. Ada yang kedua, analisislah kaidah kebasahan yang terdapat dalam prosedur cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Kaidah yang pertama yaitu menggunakan kata kerja imperatif an, i, dan la. Ada basahi, gosoklah, bilaslah, tuangkan, pasangkan, pergantian, gerakan, dan lakukan. Yang kedua, menggunakan konjungsi temporal pada penduduk. Lalu, kemudian, dengan, dan. Untuk kaidah yang ketiga tidak ada kandungan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada masukan atau tanggapan lain dari kelompok lain? Kami persilakan. Ya, silakan. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain yang mau menanggapi hasil kerja dari kelompok 1? Silakan. Ya, tidak ada. Jika tidak ada, sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Kelompok 1 silakan melepaskan hasil presentasi yang di depan. Akan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Saat ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kegiatan. Ya, untuk soal yang pertama, jelaskan struktur teks prosedur cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Ini ada 4 struktur teks prosedur. Yang pertama adalah pengantar dan pembuka, yaitu setiap orang harus memperhatikan dan menjaga kebersihan dengan baik, kebersihan lingkungan maupun kebersihan diri sendiri. Menjaga kebersihan diri sendiri tidaklah sulit. Kita bisa melakukannya dengan kegiatan sederhana seperti mencuci tangan. Apakah kamu sudah mengetahui cara mencuci tangan dengan baik dan benar? Berikut adalah cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Yang kedua adalah material. 1 air, 2 sabun, 3 serbet. Yang ketiga langkah-langkah. 1 basahi tangan hingga pergelangan dengan air yang mengalir, lalu tuangkan sabun ke telapak tangan 2-3 tetes. 2 gosoklah telapak tangan secara perlahan dengan gerakan memutar. 4 ruas jari tangan yang lain hingga sabun berbusa dan lakukan secara bergantian. 3 kemudian gosok punggung tangan dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan, juga sebaliknya secara perlahan. 4 gosoklah telapak tangan dan sela-sela jari dengan menyelipkan jari pada masing-masing ruas jari. 5 pasangkan kedua tangan dan posisi tangan di atas hingga jari-jari tangan dalam keadaan saling mengunci, lalu gosoklah secara perlahan dan ulangi gerakan tersebut dengan posisi tangan kiri di atas. 6 gosoklah ibu jari tangan sebelah kiri dengan gerakan memutar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan gerakan serupa pada ibu jari tangan sebelah kanan. 7 gosoklah telapak tangan kiri dengan gerakan memutar ujung jari-jari tangan kanan, begitu juga sebaliknya. 8 bilaslah kedua tangan dengan air yang mengalir hingga bisa hilang. Yang keempat, kesimpulan. Dengan sedikit peduli mencuci tangan secara
benar, kita akan terhindar dari penyakit. Selamat menyongsong hidup sehat. Soal yang kedua, analisislah kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks prosedur cara mencuci tangan dengan baik dan benar. 1. Menggunakan kata-kata imperatif. Gosoklah, tuangkan, lakukan, bilaslah, genggaman, basahi, tuangkan, pasangkan, bergantian, dan gerakan. Yang kedua, menggunakan konjungsi Dari kelompok lain kami persilakan. Silakan. Mungkin ada kelompok lain yang menanggapi hasil kerja dari kelompok 2, dipersilakan. Ya, tidak ada. Sekian, terima kasih. Itu adalah hasil dari kelompok kami. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Kelompok 2 silakan menjelaskan hasil presentasi. Siap-siap kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Selamat siang teman-teman dan ibu guru. Siap. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari kelompok kami. Ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Itu jelaskan teks prosedur cara mencuci tangan dengan baik dan benar. 1. Pengantar atau pembuka. Setiap orang harus memperhatikan dan menjaga kebersihan, baik kebersihan lingkungan maupun kebersihan diri sendiri. Menjaga kebersihan diri tidaklah sulit. Kita bisa melakukannya dengan kegiatan sederhana seperti mencuci tangan. Apakah kamu sudah mengetahui cara mencuci tangan yang baik dan benar? 2. Material. Air dan sabun. Langkah-langkah. Basahi tangan hingga pergelangan dengan air yang mengalir. Lalu tuangkan sabun ke telapak tangan 2-3 tetes. 2. Gosoklah telapak tangan secara perlahan dengan gerakan memutar 4 ruas jari tangan yang lain sehingga sabun berbusa dan dilakukan secara pergantian. 3. Kemudian gosok punggung tangan dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan. Juga sebaliknya secara perlahan. 4. Gosoklah telapak tangan dan sela-sela jari dengan menyelipkan jari pada masing-masing ruas jari. 5. Pasangkan kedua tangan dengan tangan kanan di atas hingga jari-jari tangan dalam keadaan saling mengunci. Lalu gosoklah secara perlahan dan ulangi gerakan tersebut dengan posisi tangan kiri di atas. 6. Gosoklah ibu jari tangan sebelah kiri dengan gerakan memutar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan gerakan serupa pada ibu jari tangan sebelah kanan. 7. Gosokkan telapak tangan kiri dengan gerakan memutar ujung jari-jari tangan kanan juga sebaliknya. 8. Bilaslah kedua tangan dengan air yang mengalir hingga busa hilang. 9. Kesimpulan. Dengan sedikit peduli mencuci tangan secara benar, kita akan terhindar dari penyakit. Selamat menjaga. Soal nomor 2, analisasilah kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks prosedur cara mencuci tangan dengan baik dan benar. 1. Menggunakan kata kerja imperatif atau dimulai dengan an, i, dan la. Tuangkan, basahi, bilaslah, mencuci, gosoklah, lakukan gerakan. 2. Menggunakan konjungsi temporal. Lalu, kemudian, dan dengan. 3. Menggunakan kalimat persuasif. Mencuci tangan secara benar kita akan terhindar dari mungkin ada masukan atau tanggapan yang Ya. Silakan kelompok lain untuk menanggapi hasil kerja kelompok 3.
Ada? Tidak ada, kami kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Silakan kelompok terakhir, kelompok 4. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Soal yang pertama, jelaskan struktur tes prosedur cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Yang pertama, membuka. Setiap orang harus memperhatikan dan menjaga kebersihan, baik kebersihan lingkungan maupun kebersihan diri sendiri. Menjaga kebersihan diri tidaklah sulit, kita bisa melakukannya dengan kegiatan sederhana seperti mencuci tangan. Apakah kamu sudah mengetahui cara mencuci tangan dengan baik dan benar? Berikut adalah cara mencuci tangan. Kedua, langkah-langkah. Yang pertama, basahi tangan hingga pergelangan tangan dengan air yang mengalir, lalu tuangkan sabun ke telapak tangan 2-3 tetes. Gosoklah telapak tangan secara perlahan dengan gerakan memutar 4 ruas jari tangan yang lain hingga sabun berbusa dan lakukan secara bergantian. Kemudian, gosoklah tangan dan sela-sela jari tangan kiri dan tangan kanan. Begitu juga sebaliknya secara perlahan. Yang keempat, gosoklah telapak tangan dan sela-sela jari dengan menyelipkan jari pada masing-masing ruas jari. Yang kelima, pasangkan kedua tangan dengan posisi tangan kanan di atas hingga jari-jari tangan ke dalam keadaan saling memiliki. Lalu gosoklah secara perlahan dan ulangi gerakan tersebut dengan posisi tangan kiri. Yang keenam, gosoklah ibu jari dengan tangan sebelah kiri dengan gerakan memutar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan gerakan serupa pada ibu jari tangan sebelah kanan. Yang ketujuh, gosokkan telapak tangan kiri dengan gerakan memutar ujung jari dan tangan kanan, begitu juga sebaliknya. Yang kedelapan, bilaslah kedua tangan dengan air yang mengalir hingga pusat dulu. Ketiga, kesimpulan. Dengan sedikit peduli mencuci tangan secara benar, kita akan terhindar dari penyakit. Selamat menjalankan hidup sehat. Soal yang kedua, analisalah kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks prosedur cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Yang pertama, menggunakan kata kerja imperatif. 1. Basahi, tuangkan, gosoklah, bergantian, pasangkan, genggaman, bilaslah, gerakan, lakukan. Kedua, menggunakan konjungsi temporal. Kemudian, lalu, dengan, dan. Terima kasih kelompok 4. Masukan dari kami yaitu kelompok 4 harus menghormati struktur karena salah satu prosedur yang bisa dilakukan oleh kelompok 4 tidak lengkap, masih kurang yaitu struktur kedua. Ya, itu masukan dari kelompok 1. Silakan, ada kelompok lain lagi yang mau menanggapi? Tidak ada. Terima kasih hasil kelompok 4. Berikan aplaus untuk kelompok 4. Sekarang masing-masing kembali ke tempat duduknya.
Kaila, Jelita, Celia, dan Ibu di sini. Ya. Apa yang tadi setiap kelompok sudah presentasikan hasilnya itu sudah benar. Sekarang kita lebih melengkapinya secara bersama-sama. Kita lihat soal yang pertama. Jelaskan struktur teks prosedur cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Struktur apa-apa saja? Satu, pengantar atau pembuka. Dua, material. Tiga, langkah-langkah. Empat, kesimpulan. Itu berarti setiap struktur itu ada jawabannya dalam LKPD. Sekarang kita lihat yang pertama, pengantar atau pembuka. Yang jelas dia ada pada bagian pertama. Anda lihat di situ, mulai dari setiap orang memperhatikan dan menjaga kebersihan, baik kebersihan lingkungan maupun kebersihan diri sendiri. Menjaga kebersihan diri tidaklah sulit, kita bisa melakukannya dengan kegiatan sederhana seperti mencuci tangan. Itu merupakan struktur yang pertama. Sekarang struktur yang kedua, material. Tadi saya sudah katakan bahwa material itu bahan yang digunakan dalam teks prosedur. Cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Berarti bahan-bahan yang digunakan satu, air. Dua, sabun. Apalagi? Sabun. Berikut, yang ketiga, langkah-langkah. Struktur yang ketiga adalah langkah-langkah. Langkah-langkah 1 sampai 8 itu merupakan struktur ketiga. Selanjutnya struktur yang keempat, simpulan. Simpulannya ada di bagian akhir. Dengan sedikit peduli mencuci tangan secara benar, kita akan terhindar dari penyakit. Selamat menyongsong hidup sehat. Sekarang soal yang kedua. Analisislah kaidah-kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks prosedur cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Kaidahnya apa-apa saja? Satu, menggunakan kata kerja imperatif. Dengar saja kata kerja imperatif, berarti kata kerja yang diakhiri dengan akhiran an, apalagi di, in, dan wa. Sekarang di teks cara mencuci tangan yang baik dan benar. Yang pertama, kata kerja imperatifnya apa saja? Basahi. Apalagi? Tuangkan. Apalagi? Gosoklah. Apalagi? Lakukan. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang kedua, menggunakan konjungsi temporal atau kata penghubung temporal. Dalam teks konjungsi temporalnya apa saja? Lalu, kemudian, dengan, dan. Menggunakan kaidah yang ketiga, menggunakan kalimat persuasif. Di dalam teks ini tidak menggunakan kalimat persuasif. Itu sama-sama kita sudah membahas tentang lembaran kerja kelompok yang tadi Anda kerjakan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Sekarang, siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita di hari ini? Kira-kira apa saja yang kita pelajari hari ini? Kaila? Struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur apa-apa saja? Iya. Struktur teks prosedur. Apalagi? Kaidah kebahasaan. Apa-apa saja? Baik sekali. Sekarang
seleksi pembelajaran kita di hari ini. Anda lihat ada meja yang saya pegang di sini. Sebentar nanti di dalam kartu Anda hanya diwajibkan mencentang satu dari emoji apa yang kamu rasakan saat Anda menerima pelajaran di hari ini. Mengerti maksud saya? Ya. Tanpa menulis nama, hanya satu saja. Setelah itu, Anda kumpul. Hanya mencentang satu dari emoji yang Anda rasakan di hari ini. Sudah semuanya? Yang sudah selesai, saya angkat. Terima kasih. Sebelum Anda evaluasi, kita ice breaking dulu. Ya, silakan Anda berdiri. Mengajarkan kasihlah, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan bertakwa mulia. Ketepian total, yang mandiri, kreatif dan benar kritis. Ulangi. Kasihlah, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan bertakwa mulia. Ketepian total, yang mandiri, kreatif dan benar kritis. Terima kasih. Silakan duduk. Ya. Sekarang semua buku dimasukkan di dalam laci atau tas. Media-media presentasi disimpan di dalam laci. Simpan di dalam laci. Meja.
Ya, waktu Anda hanya 10 menit. Silakan bekerja. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan.
dari belakang maupun ke depan, yang samping ke sebelah sini. Anjing bukan? Waktu Anda selesai, kumpul dari belakang maupun ke depan. Ya. Tugas untuk minggu depan, dengar baik-baik, tulis tugas untuk minggu depan. Ya, carilah sebuah teks prosedur, tentang cara melakukan sesuatu. Ya. Kemudian tentukan struktur dan kaidah kebahasaan. Teks prosedur tersebut. Ya. Itu tugas untuk minggu depan. Kemudian minggu depan kita lanjut dengan menyusun teks prosedur. Materi untuk minggu depan, menyusun teks prosedur. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita di hari ini, kita akan berdoa. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Silakan, Ali Andri. Teman-teman dan ibu guru, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Doa mulai. Terima kasih Tuhan Yesus, di saat ini kami telah pembelajaran ini. Kami minta sampai guru kepada kita. Dan saat ini juga Tuhan, kami pulang, kami minta kami jalan sampai kepada Yesus. Amin. Terima kasih, Ali Andri. Selamat siang. Siap di rumah. Selamat siang, Ibu Guru. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis